Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin afdhalil khalqi ajma'in alladzi ar-rasul al-amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kehadirat Allah, bersyukur atas semua karunia-Nya, bersyukur atas semua petunjuk-Nya, bersyukur pula atas semua ketetapan Allah. Kita jadikan media bersyukur adalah media meningkatkan lagi kebaikan-kebaikan dunia kita, juga mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu memuliakan baginda, mengikuti tuntunannya, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya. Harapan kita amat sangat besar. Kita adalah umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang ada di Masjid Al-Muhajirin maupun yang ada di ruangnya masing-masing melalui media virtual atau Zoom. Kita membahas tentang bagaimana ibrahnya, pelajarannya, hikmahnya, nasihat-nasihat dari kisah Nabi Ishaq yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena kita yakin semua kisah Al-Quran pasti ada hikmahnya, pasti ada ibrah dan pelajarannya. Apalagi kisahnya manusia paling mulia, para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini yang kita bahas adalah salah seorang nabi yang bernama Nabi Ishaq alaihi salam. Ishaq berasal dari bahasa Ibrani karena beliau adalah moyangnya Bani Israel. Tentu bergaris keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi yang paling dekat adalah tentu kepada Nabi Ishaq. Ishaq itu secara bahasa Ibrani artinya yang suka tersenyum atau yang tersenyum. Ternyata ibunda beliau Siti Sarah, kalau bahasa Melayu Siti Sarah, bahasa Arabnya Sarah saja. Cuman kalau bilang Sarah saja nggak enak kan. Siti Sarah ibunda Nabi Ishaq itu memang tersenyum ketika mendapat kabar gembira di usianya yang sangat lanjut. Bahkan beliau hampir menduga dirinya mandul. Ternyata diberi kabar gembira dan kabar gembiranya valid karena yang menyampaikan adalah langsung malaikat Jibril alaihissalam. Fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Diberi kabar gembiranya melalui malaikat. Tentu begitulah kebahagiaan spontan dalam tanda kutip. Maka nama untuk anaknya adalah Ishaq yang suka tersenyum. Lihat yang namanya Ishaq suka tersenyum ya. Dulu bahkan ada ya seorang yang bernama Ishaq gitu. Inilah Nabi Ishaq secara Ibrani, yaitu yang suka tersenyum, al-mudhik ataupun al-mutabassim, yang suka tersenyum, yang suka tertawa. Beliau dilahirkan di Kanaan dan beliau putra kedua tentu dari Nabi Ibrahim, karena sebelum beliau ada Nabi Ismail, tetapi beda ibu, tidak ada masalah ya, beda ibu. Pada saat Nabi Ishaq lahir, usia Nabi Ibrahim terbilang sudah sangat lanjut, 100 tahun. Kalau sekarang ada yang sudah usia 90 tahun, datang ke dokter, kemudian minta ya resep atau minta rekomendasi untuk memiliki anak. Tentu sang dokter akan bertanya ulang, ini kakek atau memang ayah? Ini 100 tahun usianya dan Nabi Ishaq itu jauh jaraknya dari Nabi Ismail. Karenanya bagi kita anugerah yang bernama anak itu betul-betul anugerah Allah. Kadang-kadang kita berharap Allah belum, kadang-kadang nggak berharap keluar juga. Inilah merupakan landasan kita bahwa 14 tahun itu adalah usia paut antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq, sehingga sudah lanjut usia. Sebagaimana juga Nabi Zakaria, Allah anugerahkan putra di usia lanjutnya. Sebagaimana juga Imran,
Imran, kemudian juga di usia lanjut, dan itulah menunjukkan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak untuk menganugerahkan siapapun, berapapun usianya, dan berapapun putranya. Itulah landasan dari Nabi Ishak yang kemudian lahir setelah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi yang ke-9 kalau diurut dari silsilah para nabi yang berdakwah di wilayah Syam. Dahulu namanya Syam, Yordan, Palestina, kemudian Syria, dan sekitarnya namanya wilayah Syam. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Di sini beliau menggantikan ayahnya, dan setelah itu Nabi Ishak juga mendapatkan putra, yang putranya juga Nabi, namanya Yakub. Yakub adalah ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah pengantar siapa Nabi Ishak menurut beberapa ulama sirah yang mengkaitkan Nabi Ishak dengan asal-usulnya, yaitu dari bangsa Ibrani atau Bani Israel. Beberapa ayat yang mengisahkan Nabi Ishak, karena kita membahas tentang kisah Nabi Ishak di dalam Al-Quran, dari mulai surat Al-Baqarah sampai dengan surat Shad. Kenapa disebut Al-Baqarah? Ini kita kategorikan sebagai surat pertama, meskipun Al-Fatihah. Tapi kan Al-Fatihah tidak bicara cerita. Kalau cerita mulainya dari Al-Baqarah. Al-Fatihah itu intinya adalah tauhid, intinya adalah keimanan atau sifat-sifat Allah. Baru ceritanya, baru perintah, baru tuntunan itu ada di surat Al-Baqarah dan seterusnya. Maka disebut oleh para ulama, kisahnya ada di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, di berbagai surat, dan terakhir disebut di surat Shad. Surat dengan satu huruf. Ada dua surat ya, surat Qaf dan surat Shad. Namanya sama dengan hurufnya. Meskipun ada surat Al-Qalam, tapi kan namanya Nun. Sedangkan Shad, Qaf, Qaf. Di sini di dalam beberapa ayat, 16 ayat, salah satu dari beberapa ayat itu ada yang khusus tentang kelahiran. Kenapa? Karena kisah kelahiran Nabi Ishak memang amat sangat unik di bahasa kita. Atau mungkin dikategorikan sulit dan menurut manusia mustahil. Ibundanya sendiri Sarah memang saat itu sudah menikah dalam usia yang sangat panjang dan sudah lanjut usia. Dalam pandangan beliau, ini mungkin aku tidak diberikan amanah. Namun beliau tidak putus asa, tetap saja berusaha, tetap saja berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah hadirkan putra yang bernama Ishak. Sedangkan Nabi Ibrahim tentu sebelumnya dengan Hajar sudah ada anaknya yang bernama Ismail. Namun ini kondisi yang berbalik. Nabi Ishak ternyata banyak keturunan yang dilahirkan. Khususnya semua Bani Israel itu adalah berketurunan dari Nabi Ishak. Jadi kalau suatu saat ada orang tua banyak anaknya, tapi anaknya sedikit anaknya enggak. Orang tuanya dikit anaknya, kok anaknya banyak, anaknya tidak ada masalah. Urusannya adalah merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan beliaulah moyang dari seluruh Bani Israel, yang tentu nanti asal muasalnya tentu Nabi Ibrahim, karena nanti dibagi dua. Nah, Nabi Ismail itulah Nabi Muhammad bergaris keturunan langsung kepada Nabi Ismail, sedangkan nabi-nabi dari Bani Israel bergaris keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam. Semuanya menunjukkan bahwa setelah ibundanya hanya mendapatkan satu putra yang bernama Ishak, namun dari Ishak justru lahir sekian banyak keturunan yang kita kenal dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini jumlahnya banyak, keturunannya banyak, bahkan hebat. Mayoritas yang berasal dari Bani Israel Allah pilih menjadi nabi. Bahkan hampir semua kata para ulama. Tentu Nabi Adam enggak, karena belum ada Bani Israel. Nabi Ishak juga belum, Nabi Idris, Nabi Hud juga belum. Barulah mulai itu dari Nabi Ishak. Ada yang memaknainya dari jalur Nabi Ibrahim. Tapi lebih tepat dari Nabi Ishak alaihissalam, karena Nabi Ibrahim punya dua jalur keturunan, Ismail dan Ishak. Yang lebih tepat dari Nabi Ishak alaihissalam. Awal surat yang berbicara tentang Nabi Ishak adalah Al-Baqarah 133 dan nanti Al-Baqarah 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan bahwa ada nabi-nabi yang kemudian disebut oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim,
Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Beliau urutan ketiga. Karena Ibrahim adalah ayahandanya, Ismail adalah abangnya, barulah Ishak. Tapi jarang Al-Quran itu menyebut seluruhnya gitu ya. Ayah, anak, dan anak. Umumnya kan nabi-nabi ya disebut Nabi Fulan, Nabi yang lain yang tidak ada hubungan keturunan. Kenapa disebutkan? Karena ini bicara tentang wasiat kepada anak-anak. Allah mengingatkan dahulu Nabi Yakub ketika sudah ada tanda-tanda kematian. Maka beliau berpesan kepada anak-anaknya. Pesannya adalah ma ta'buduna min ba'di. Pertanyaannya, apa yang kalian sembah setelahku? Jawabannya langsung 3 oleh mereka. Yaitu menyembah Allah dan menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Itu kata putra-putranya Nabi Yakub. Beliau membawa semua ya keturunan sebelumnya atau kakeknya atau juga mbahnya. Nah ini penting juga mengingat asal muasal kita. Kita masukkan doa untuk orang tua kita, kakek kita, dan keturunan kita sebelumnya. Sebagaimana isyarat dari Al-Baqarah 133. Demikian juga Allah ingatkan bahwa kita diwajibkan beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, serta anak cucu yang lainnya. Berikutnya ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga terakhir tentu Nabi Muhammad SAW. Ada catatan di ayat ini, la nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak boleh kita, Bapak Ibu, membeda-bedakan Nabi. Tapi Allah yang membeda-bedakan Nabi. Nabi Sulaiman dikayakan. Beda dengan Nabi Ayub, diuji dengan sakit, diuji dengan berbagai ujian. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Nabi Yusuf dibedakan. Memang secara penampilan fisiknya memang ganteng. Tapi tidak boleh dibedakan Nabi Yusuf menurut kita. Tapi Allah punya hak untuk membeda-bedakan dan memberikan kelebihan atas nabi-nabi yang Allah pilih. Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit. Belum tentu nabi yang lain diberikan oleh Allah mukjizat itu. Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah mati. Nabi yang lain tidak bisa. Karena itulah merupakan anugerah Allah kepada para nabi. Allah memberikan berbagai keutamaan yang beda-beda. Nabi Daud dengan kekuatannya, kemudian Nabi Ayub dengan kesabarannya, Nabi Yusuf dengan ketampanannya, Nabi Musa dengan kesabarannya, dan beberapa nabi catatannya untuk kita la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak boleh kami membeda-bedakan semua nabi-nabi itu karena mereka adalah pilihan Allah. Ya. Orang tua dalam tanda kutip boleh beda-bedain anak dalam tanda kutip ya. Oh anak saya cerdasnya di matematika. Cerdasnya di hafalan. Nah itu, tapi anak atau kita tidak boleh membeda-bedakan. Ah kamu ini cuma bisanya ini. Kenapa? Karena yang punya hak untuk mengetahui di mana kecerdasan anak adalah orang tua. Barulah nanti anak mengetahui. Oh iya, kenapa ayahku sekolahku di sini? Oh kenapa? Karena aku cerdasnya di bidang ini. Oh kenapa? Yang kakak kok di sini, aku kok di sini. Oh ternyata ada pertimbangan. Nah, pertimbangan itu bukan membeda-bedakan sebetulnya, tapi orang tua lebih tahu insya Allah apa yang terbaik untuk anaknya. Allah Maha tahu, masing-masing nabi sudah sesuai dengan kelebihannya. Karena kita tidak tahu, maka kita beriman saja kepada semua nabi tanpa membeda-bedakan. Biasanya kaum ibu ya Pak, wah, paling dikenal Nabi Yusuf. Baca suratnya Yusuf terus. Kalau yang laki-laki surat Maryam, supaya anaknya kayak Maryam. Tidak ada pembedaan antara Nabi Yusuf dan tentu Nabi Muhammad SAW karena ada keistimewaan. Maka Allah yang mengistimewakan, yang memberikan kemuliaan-kemuliaan itu manusia atau selain Nabi, memandang semua Nabi adalah mulia. Sama dengan sahabat, tidak boleh kita beda-bedakan. Wah kayaknya beneran sahabat Ali daripada Muawiyah. Lah siapa kita kok membeda-bedakan? Sahabat Muawiyah, calon penghuni surga. Sahabat Ali, calon penghuni surga. Yang beda-bedain, wallahu a'lam. Karena kita manusia biasa. Mereka sudah ada ya catatan dari Nabi atau sudah ada jaminan. Kita belum ada jaminan secara langsung, maka lebih baik
Kita tidak membeda-bedakan para nabi, tidak pula membedakan para sahabat, bahkan para tabi'in. Masing-masing ada kelebihan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelahiran dari Nabi Ishak yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang Nabi Ishak, yang paling banyak Al-Quran bicara tentang bagaimana prosesi kelahiran Nabi Ishak. Mulanya Siti Sarah menduga ia adalah wanita yang mandul karena sudah beberapa tahun tidak memiliki keturunan. Kondisi ini yang menyebutkan ia kemudian menyuruh Nabi Ibrahim menikahi Hajar agar punya keturunan. Berarti Sarah duluan yang menikah. Namun beberapa lama dan Hajar menginginkan ada yang mengganti dari Nabi Ibrahim alaihissalam karena sudah lanjut. Maka kemudian saat itulah lahir putra yang bernama Ismail. Sehingga Allah abadikan di surat Ibrahim 39, Nabi Ibrahim memuji kepada Allah. Karena di usia lanjutnya justru Allah anugerahkan 2 putra sekaligus. Meskipun waktunya jedanya panjang. Tapi Allah anugerahkan Ismail dan Ishak. Apa yang Allah sebut? Inna Rabbi lasami'ud du'a. Jangan lupa, Allah itu maha mendengar doa. Maha mendengar apa yang dimintakan oleh semua hamba. Kita saja yang tidak yakin Allah maha mendengar. Kalau kita yakin maha mendengar, di usia apapun, ada faktor apapun, bagi Allah faktor itu adalah merupakan kauniyahnya, yaitu sunnatullahnya. Tapi Allah yang punya sunnatullah, Allah lah yang punya hak untuk mengubah apa yang itu. Kelahiran, disinilah berdoa agar dikaruniai seorang anak, dan ternyata inilah yang unik. Kisahnya atau kabar gembiranya adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat. Kalau dalam pandangan Imam Ibnu Katsir ada 3 malaikat langsung, Jibril, Mikail, dan Israfil. Malaikat itu menjelma menjadi manusia. Tapi mereka awalnya datangnya ke Nabi Ibrahim itu untuk memberitahu bahwa kami akan datang ke Nabi Lut. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini satu masa. Sebelum datang ke Nabi Lut, malaikat-malaikat datang dulu ke Nabi Ibrahim untuk memberitahu bahwa Allah mengutus itu 2. Pertama, sesungguhnya aku atau kami diutus ke Nabi Lut karena kaumnya durhaka. Kemudian ternyata di antara kabar berita yang akan disampaikan adalah bahwa Allah akan menganugerahkan keturunan kepada Ibrahim. Mungkin bahasa sekarang pesannya itu bukan pesan pokok. Pesan pokoknya adalah ke kaum Nabi Lut. Tapi mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Tapi mampirnya ternyata ada berita gembira yang kedua, kelahiran seorang Ishak alaihissalam. Maka karena mereka menjelma menjadi manusia biasa, tentu Nabi Ibrahim dan Sarah kedatangan tamu. Nah, tamu itu dijamu, dikasih daging gitu ya. Bahkan dikatakan daging yang paling lezat. Namun ternyata tamunya sama sekali tidak menyentuhnya. Diam saja. Karena malaikat. Sehingga Nabi Ibrahim merasa ketakutan dan Allah abadikan di surat Az-Zariyat, kemudian di surat Hud juga. Dan saat itulah mereka akhirnya ya buka kartu. Malaikat akhirnya memberitahu bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Bayangkan, Nabi saja tidak tahu malaikat. Karena memang tidak diberitahu. Karenanya kita memang tidak diberitahu malaikat. Tidak bisa melihat, tidak bisa berkomunikasi. Karena yang boleh dan diizinkan untuk melihat, berkomunikasi dan sebagainya adalah nabi-nabi utusan Allah. Nabi sendiri kalau tidak diberitahu oleh Allah, tidak tahu. Pernah terjadi juga pada Nabi Muhammad SAW. Ya, datang Jibril ya, mengenakan kain yang sangat putih, menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan, datang menyampaikan Islam, iman, dan ihsan. Nabi awalnya tidak tahu. Baru selesai diberitahu oleh Nabi, wahai sahabatku, tadi yang datang itu Jibril yu'allimani. Jibril datang mengajarkan kepadaku. Dan bagi Nabi paling mudah kalau Jibril datang dalam wujud manusia. Di wujud aslinya itu Nabi pernah melihatnya 2 kali di Sidratul Muntaha ketika Isra dan Mi'raj, dan yang pertama sebelumnya adalah atau yang kedua ketika beliau berada di Gua Hiro mendapat wahyu yang pertama Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Begitulah malaikat diutus, dan ini catatannya
para utusan kami yaitu malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salamun fama labitha an jaa bi ajlin. Kamu lapor aja pakai FLN. Nabi Ibrahim kemudian Tulisin gini. menjawab selamat atas kamu, artinya mengucapkan salam. Maka disiapkan daging, disiapkan makanan, kemudian ternyata tangan mereka tidak mau menyentuh sehingga timbullah curiga dan takut. Barulah malaikat mengatakan, la takhaf, jangan takut. Kami itu diutusnya sesungguhnya. Aku baru bikin di Utamanya datang ke Nabi Lut karena ada yang akan Allah perintahkan untuk kaum Nabi Lut. Tapi yang terjadi malaikat mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Mampirnya untuk tujuan yaitu menyampaikan berita gembira. Istrinya berdiri dan tersenyum. Kami sampaikan kepadanya kabar gembira, yaitu kepada Ibrahim, kelahiran Ishak, dan setelah Ishak nanti ada kelahiran Yakub. Ada dua pandangan. Nabi Ishak juga diinformasikan kelahirannya oleh Jibril, termasuk juga Nabi Yakub alaihi wassalam. Itulah bagaimana sangat unik, bagaimana kelahirannya. Namun tentu dalam kapasitas kita sebagai manusia biasa, para nabi itu adalah mulia dengan keutamaan dan mukjizat-mukjizatnya. Nah, kalau ada orang datang bertamu, nah inilah Nabi Ibrahim disuguhin. Kalau takut baru kemudian nanya sebenarnya siapa mereka. Tapi insya Allah yang datang ke kita atau bukan malaikat. Karena tidak mungkin malaikat datang kepada manusia kecuali Allah perintahkan. Melainkan para nabi tentu ada kekhususan. Nah, kabar ini yang pertama tentu adalah kabar bahwa kaum Nabi Lut akan dibinasakan. Dari belakang tabir, bicara itu melihat dan kemudian tersenyum. Itulah awalnya tersenyumnya bukan karena kelahiran Ishak. Ini wanita mulia. Karena ia betul tahu bagaimana yang terjadi di kampung sebelah kaumnya Nabi Lut. Karena satu masa. Tentu informasinya kan didapatkan bahwa di sana mereka melakukan sodomi. Karenanya disitulah ketika mendapatkan itu sedikit tersenyum. Karena berarti tidak mengganggu lagi atau tidak ada lagi ya kemaksiatan yang sangat besar. Namun kemudian ada berita yang kedua yaitu kelahiran anaknya padahal usianya sangat lanjut. Dan memang dalam tanda kutip tentu ada keheranan. Maka mereka bertanya, kemudian dijawab oleh malaikat, kadzaliki qala rabbuka. Ada yang mengatakan yang bertanya cuma Sarah, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim juga bertanya, bagaimana mungkin kami punya anak di usia lanjut? Namun kemudian malaikat mengatakan, itulah Tuhanmu. Tuhanmu sudah menyampaikan bahwa akan lahir seorang putra. Caranya serahkan sama Allah. Karena sudah menjadi ketetapan Allah. Namun diingatkan Allah Maha Bijaksana, Allah juga Maha Mengetahui. Malaikat pula berkata, kenapa engkau heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat yang dicurahkan kepada kalian Ahlul Bait. Ini kata Ahlul Bait berarti keluarganya Nabi Ibrahim. Mas kata Tapi semua keluarga kita namanya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu orang yang tinggal di rumah kita. Kan ada ahlu gitu ya. Ahlu itu boleh pemilik, boleh yang tinggal. Kita ahlu Jakarta, tinggal di Jakarta. Kita ahlu Balad Indonesia, kita adalah rakyat Indonesia. Namanya ahlu. Ahlu juga berarti pemilik mungkin atau sekedar tinggal. Maka Ahlul Bait adalah semua yang tinggal di rumah kita. Kalau ada ART, itulah pembantu kita, itulah juga adalah Ahlul Bait. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad disebut Ahlul Bait. Orang yang dekat dengan Nabi Ishak disebut Ahlul Bait Nabi Ishak. Orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim disebut pula Ahlu Baiti Ibrahim. Dan yang dekat dengan kita namanya Ahlu Bait kita. Ya, banyak Ahlu Bait. Apalagi jelang Ramadan biasanya nambah itu Ahlul Bait. Itu jelang Idul Fitri nambah Ahlul Baitnya. Karena yang bantu di rumah kita yang wajib membayar zakat fitrahnya. Kalau dia tidak mampu karena dia Ahlul Bait kita. Atau mungkin ada adik, ada kakak atau ponakan lah yang tinggal di rumah kita dan kita membantunya. Maka ketika wajib membayar zakat fitrah dibebankan kepada kita yang bertanggung jawab namanya
ahlul bait. Jangan ketika ada ini tidak mau, tapi ketika ada ini mau. Gitu. Ketika ponakan dapat hadiah, itu ponakan saya. Ketika mendapatkan sesuatu, itu keluarga saya. Tapi ketika disuruh wajib zakat fitrah, itu bukan keluarga saya. Ahlul bait adalah orang yang dekat dengan kita, karenanya ada ahlul bait Nabi Muhammad, ada ahlul bait Nabi Ibrahim, dan ahlul bait para nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Nah, kelahirannya menggembirakan Nabi Ibrahim dan Sarah. Karenanya yang mereka inginkan Allah hadirkan. Apalagi beliau dikatakan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Ini yang Allah sampaikan. Nabi Ishak itu akhlaknya tinggi. Nabi Ishak itu mengingatkan akan akhirat. Itu yang membahagiakan Sarah dan Ibrahim. Berarti ini calon Nabi. Karena tentu ketika lahir belum jadi Nabi pasti. Nabi itu diutusnya 40 tahun. Baru bayi enggak mungkin. Tanda-tanda kenabian juga ada, tapi ada yang tidak ada. Nabi Muhammad ada tanda kenabian ketika lahir. Tapi beberapa Nabi tidak ada tanda kenabian bahwa ini Nabi. Tapi ketika melihat akhlaknya, ketika melihat keadaannya, barulah yakin Nabi Ibrahim bahwa ini adalah anak yang soleh, anak yang punya kedudukan tinggi. Namun di situ ada permintaan Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Ini adalah hak Nabi Ibrahim sebagai ayahandanya. Beliau tidak mau anaknya itu menikahi perempuan yang di Kan'an, satu kampungnya. Mungkin untuk menambah keturunan atau menambah kekeluargaan. Kan kita begitu ya. Dalam hadis memang kita diingatkan, kalau mungkin menikah dengan yang jauh dari kekerabatan. Supaya nambah silaturahimnya, nambah keluarganya. Tapi boleh, dengan yang dekat boleh. Tapi kan nanti keluarganya itu-itu aja. Kalau dari negeri seberang, gitu ya. Kalau dari kampung seberang, yang enggak ada ikatan keluarga, itu notabene menambah kekeluargaan. Kan jadi menyatu keluarganya. Tapi kalau dari keluarga sendiri meskipun boleh, memang itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Di samping kalau ada masalah memang berabe. Kalau orang lain kan ada masalah, ya udah orang lain. Ini keluarga sendiri gitu ya. Kalau ada masalah, wah itu runyem. Karenanya Nabi Ibrahim meminta agar dia menikahi wanita yang sangat jauh. Dari situlah kemudian Nabi Ishak menikahi seorang wanita Rifqah dan lahirlah dua, yaitu Al-Is yang bukan Nabi, kemudian Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Is ini yang menjadi moyangnya bangsa Romawi, Yakub ini menjadi moyangnya Bani Israel. Dan disitulah keadaannya kalau lihat dari silsilahnya, memang Nabi Ishak adalah yang paling dekat bergaris keturunan kepada Nabi atau Bani Israel, dan dari Nabi Ishak lahirlah beberapa Nabi karena hampir mayoritas semua Nabi adalah berasal dari Bani Israel sampai Nabi yang hampir terakhir Nabi Isa alaihissalam ditutup dengan Nabi Muhammad. Allah menghendakinya berasal dari bangsa Arab, satu-satunya bangsa Arab yang dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Wajar banyak yang tidak suka dan tidak setuju, terutama Bani Israel karena maunya dari jenis mereka sendiri. Namun Allah menghendaki ada kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Terakhir Bapak Ibu, apa keistimewaan Nabi Ishak? Kelahirannya disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah, Nabi dan Rasul yang soleh, wa basyarnahu bi Ishak nabiyyam minas solihin. Semua Nabi soleh. Tapi kalau Allah sebut langsung, akhlaknya tinggi, ini adalah merupakan catatan. Ya kalau kita secara umum disebutkan, insya Allah. Tapi kan kalau ada yang dikhususkan, itu berarti punya kelebihan yang berbeda. Nabi dan Rasul yang sangat soleh, kemudian juga ilmu dan akhlaknya tinggi. Di surat-surat ayat 45 sampai dengan 47, Allah menyebutkan tentang kedudukan akhlaknya dan kedudukan ilmunya. Beliau bagaimana mungkin memberikan kebaikan kepada Bani Israel kalau tidak memiliki ilmu. Disinilah beliau juga memiliki keutamaan. Bapaknya bangsa Bani Israel dan bapaknya bangsa Romawi dari jalur Al-Ais. Dari jalur Ishak jadilah Bani Israel dengan catatan As-Saffat 113 ternyata tidak semuanya juga baik. Ada yang muhsin, ada yang zolimu li nafsi. Ada keturunan yang baik-baik, ada pula keturunan yang Allah sebut menzolimi diri sendiri. Dan terakhir, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang Nabi Ishak, beliau adalah seorang yang mulia. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabi, siapa yang paling mulia?
Kata Nabi, yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya. Kami ingin bertanya siapa yang paling mulia. Nabi menyebutkan lagi yang paling bagus ibadahnya. Kemudian kata mereka, kami ingin nama langsung siapa yang paling baik. Barulah Nabi menyebutkan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia, keturunan yang mulia, keturunan yang mulia. Siapa itu? Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itulah 3 atau 4 nabi yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Yusuf, beliau adalah ananda dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa para nabi keturunannya baik-baik semua. Para nabi keturunannya baik-baik semua. Tapi dari nabi keturunannya macam-macam. Dari Nabi Muhammad keturunannya macam-macam pula. Maksudnya umatnya. Dari Nabi Ishak juga ada yang muhsin, ada yang zalim. Dari semua nabi. Karenanya inti dari keturunan adalah penting. Tetapi pada masa yang sama, keturunan itu memang merupakan anugerah Allah. Tapi harus ada ikhtiar dari manusia. Sebagaimana setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apakah diam? Tidak. Karena ada pengaruh, karena ada faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan warna kepada anak-anak kita. Untuk itu, betul keturunan itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah ibadah dan amal soleh. Atau bagaimana kita membimbing anak-anak kita agar sudah baik keturunannya, ditambah baik pula ibadah dan amal solehnya. Keturunannya baik, itu satu kemuliaan. Tapi itu kan anugerah Allah. Kemudian ditambah ibadah dan amal soleh sehingga bertambahlah baik. Karena yang ditanya oleh Allah di hari kiamat bukan Anda berasal dari mana, tapi bagaimana ibadah dan amal soleh kita semuanya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada hari ini, siang hari ini, juga menambah koleksi amal soleh kita. Allah catat sebagai ibadah, pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan tentu kita juga memberkahi bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan amal kita diangkat menghadap Allah. Sehingga Nabi mengatakan, aku berharap saat amalku diangkat, aku sedang puasa, aku sedang beribadah, aku sedang beramal soleh. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita mendapatkan banyak sekali ibrah dari kisah para nabi, termasuk dari Nabi Ishak alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan langsung.